Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman. Tetap di Mustafa Channel. Pada kesempatan kali ini aku mau cerita ya. Pada saat kemarin menerbangkan drone S9S ini di daerah yang lumayan banyak intervensi sinyal WiFi ya. Ada apa namanya? Ada sutet. Terus dan juga ada jaringan dari Telkomsel, dari tower Telkomsel. Nah, itu rumahnya tidak jauh dari tower Telkomsel dan tidak jauh juga dari Sutet. Tapi drone ini lumayan ya. Pada saat terbang di situ lumayan apa namanya kontrolnya masih enak banget untuk apa namanya kameranya, untuk kontrol maju mundurnya itu tidak tersendat-sendat. Di kameranya juga tidak tersendat-sendat. Memang saya tidak terlalu jauh, hanya kalau tidak salah itu paling jauh sekitar 50 meter ya, 50 meter, 30 meter. Nah, pokoknya ngelilingin satu dusun aja di situ kan. Nah, drone ini lumayan untuk apa namanya dioperasikannya tuh untuk uh, muter. Cuman memang agak susahnya begitu muter itu agak kayak apa ya? Kadang langsung ngebut gitu kan. Nah, karena memang anginnya lumayan agak kenceng di atas ya. Kalau dibandingkan dengan DJI memang jauh, dari harganya juga jauh, tapi udah lumayan bagus untuk konten juga udah lumayan lah ya. Nah, tapi yang sangat apa namanya, yang sangat hampir hilang ini, yang sangat mengerikan ini waktu di pantai. Waktu di pantai, kebetulan pantainya itu tengah kota. Kanan kiri pantai itu adalah pabrik-pabrik besar ya. Ada PT Bukit Asam dan kalau tidak salah tadinya bekas PT Hanjung, sekarang nggak tahu ada PT apa lagi. Nah, di situ drone ini agak anehnya itu kenapa begitu suruh kan balik ya, balik begitu digeser ke kiri dia tidak mau. Aturan kan dia langsung ke sini ya. Nah, begitu digeser ke kanan aturan dia ke kiri, dia tidak mau. Jadi tetap ke kanan terus, tidak mau kiri. Jadi jalannya tuh gini terus. Habis itu saya putar balik lagi. Nah, seperti ini supaya sama dengan posisi remote dan tetap saja untuk digeser ke kiri dia tidak mau. Maunya ke kanan terus. Nah, lebih anehnya lagi begitu kirim RTH ya, remote to home. Begitu udah naik, aturan kan dia langsung turun ya, turun. Nah, seperti biasanya. Nah, ternyata itu malah seperti putus jaringan, langsung ketarik. Nah, ternyata di sebelah kanan itu ada tower Texas ya. Ada tower Texas. Tidak tahu saya. Memang sebenarnya tidak terlalu dekat banget sih, ada sekitar 200 kilo ya. 200 kilo, ada sekitar 200 meter, tidak terlalu tinggi juga. Nah, terus banyak tower-tower listrik ya di pabrik bekas PT Hajung di situ. Nah, makanya ini agak ketarik ke sana. Alhamdulillah setelah di RTH-nya dinonaktifkan, jadi kembali ke mode GPS lagi, artinya sudah mau pasrah. Ternyata drone masih bisa ditarik, masih bisa digeser. Nah, digeser, ditarik, pelan-pelan, pelan-pelan, mau memang anginnya kenceng banget ya. Pelan-pelan, pelan mau. Teman ya saya sudah tidak berani untuk melanjutkan. Nah ini teman-teman, tapi ini sudah aku edit ya. Ini hasilnya lumayan gede ya, hasil filenya ini. Karena jika dilangsungkan HP saya tidak mampu untuk mengedit file dari drone langsung ya. Jadi ini saya bikin menjadi Impact 2, lalu dijadikan MP4 baru bisa dibuka di handphone ya. Karena kalau MP4 nya yang hasil dari kamera itu terlalu besar, HP saya tidak mampu. Komputer juga kadang komputer agak ngadat ya. Jadi walaupun tulisannya MP4, memang hasil dari kamera drone ini sungguh-sungguh lumayan ya. Nah ini bisa halus pengambilannya memang, cuma memang agak apa namanya, kadang-kadang agak kayak grek gitu loh. Atau apa karena intervensi sinyal atau karena memang dari kameranya sendiri. Tapi kalau untuk naik turunnya enak ya, untuk naik turun kameranya bisa halus. Yang agak susah itu jika untuk muter. Tapi saya belum mencoba yang mengitari objek ya, lupa saya kemarin. Tapi untuk perekamannya sendiri seperti ini ya teman-teman ya, 2 aksis tapi tidak seperti 2 aksis. Angin ya lumayan kencang sih, walaupun tidak terlalu kencang banget, tapi ya lumayan. Ini di sekitaran jam 11 ya, jam 11 siang, 12. Nah, di situ tuh ada tower wifi ya, itu ada tower wifi. Terus di sebelah kanannya juga itu ada sutet.
Jadi pikir saya ini akan intervensi, akan mengganggu koneksi antara kamera drone dan handphone ya, terutama di wifi handphonenya. Ternyata tidak masalah. Enak-enak aja dipakai. Nah seperti ini, sangat halus, dan baterainya sendiri lumayan awet ya, walaupun jika diterbangkan langsung tiba-tiba seperti mau drop ya, seperti tinggal 2 balok. Setelah diturunkan, dimatikan, kita terbangkan lagi masih masih tinggi ya, hanya hilang 1 balok aja, masih ada 4 balok lagi. Nah, kan di situ kan ada 5 balok tuh, jadi hanya kurang 1 balok ya. Dan dites lagi masih bisa sekitar 8 menitan, dan begitu seperti tadi ya, habis itu seperti mau habis lagi, habis itu saya turunin, terus saya naikin lagi, ternyata masih bisa ya, masih paling hilang 2 balok, masih ada sekitar 8 menitan lagi. Menurut saya kekurangannya ini karena drone-nya terlalu kecil ya, jadi begitu jaraknya lumayan jauh, drone seperti tidak kelihatan ya. Itulah yang membuat khawatir. Di ketinggian kurang lebih sekitar 35 meter, jadi kecil banget ya, kadang tidak terlihat. Dan untuk jarak jauhnya sendiri saya kemarin hanya berani sampai sekitar 50 meter saja. Nah ini video sudah saya potong-potong ya, jadi kalau video ini full tidak saya potong-potong, ini kayaknya sekitar 15 menitan ada ya. Untuk naik turun kameranya sendiri menurut saya ini sangat smooth banget ya teman-teman ya, sangat bagus banget. Hanya saja jika posisi memutar memang agak kayak grek-grek gitu ya, jadi kurang gimana gitu. Cuman tidak setiap muter sih, kadang-kadang juga ada enaknya. Nah seperti ini halus ya, jadi hanya ditempel sedikit aja di tuasnya, muternya halus. Cuman kadang-kadang berhenti gitu kayak nggak muter, lalu kita tekan lagi tiba-tiba muternya kenceng banget. Kayak seperti itu seret, tapi nggak sering sih, kadang-kadang saja. Jadi saya nggak tahu apa itu karena intervensi sinyal, jadi pergerakan terlihat di handphonenya itu kurang atau bagaimana. Tapi kalau untuk naik turunnya sendiri enak, tidak pernah ada masalah ya teman-teman ya. Aku memang belum pernah ya mencoba fitur yang memutari objek, belum pernah pakai ya. Cuman kalau buat muter ini seperti ini enak sih. Tapi kadang kalau buat geser yang agak lumayan muter-muter mengelilingi objek itu loh. Kalau untuk filenya sendiri menurut saya ini sangat rekomendasi sekali teman-teman ya, karena ini filenya sangat besar. Walaupun tertera MP4 ya, tapi jika saya masukkan di handphone untuk mengedit, handphone saya tidak kuat teman-teman. Jadi ini saya rubah menjadi MP2 dulu, setelah MP2 baru saya rubah menjadi MP4, baru dimasukkan ke handphone sini, baru bisa diedit ya. Juga pernah menggabungkan footage dari drone ini untuk membuat sinematik, lumayan hasilnya, jadi tidak terlihat pecah atau gimana ya, jadi masih terlihat sama, berani disandingkan dengan hasil kamera-kamera mirrorless seperti Sony atau Canon ya. Dan hasil videonya sendiri tidak ada perbedaan antara kamera-kamera yang sudah pro dengan kamera gimbal, hasil kamera dari drone ini. Hanya saja drone ini masih menggunakan wifi manual ya, tidak seperti kamera-kamera DJI atau Vimy X8. Saya rasa untuk job sinematik berani drone ini ya teman-teman ya, masih rekomendasi lah. Cuman untuk sinematik yang tidak terlalu condong di kamera drone-nya ya, hanya pelengkap untuk video sinematik aja. Menurut saya drone ini berani dan bisa direkomendasikan lah. Nah ini video ketika di pantai ya teman-teman ya. Nah untuk pertamanya enak. Nah ini lama-lama begitu saya hadapkan ke arah pantai, lalu saya putar kembali. Nah itu drone itu susah dikendalikan. Nah ini kan mulai saya putar kembali ya ke arah saya. Nah ini drone ini saya geser ke kiri, tidak mau, dia maunya ke kanan terus. Maksudnya saya geser ke kanan ya, nggak maunya ke kiri terus nih. Jika posisi saya kan menghadapnya hadap berlawanan dengan drone ini ya, jadi saya geser ke kiri, saya tidak mau, dia alih ke kanan terus. Tapi kalau posisi drone-nya ini dia gesernya ke kanan terus, begitu dikembalikan ke kiri tidak mau. Tapi untuk wifi nya sendiri di handphone tidak ada masalah ya, masih tersambung normal. Hanya saja untuk kendali di remote-nya ini yang agak bermasalah, digeser ke kanan malah drone jalannya ke kiri. Jadi saya kan takutnya salah pencet ya, saya geser ke kiri ya tetap ke kiri ternyata.
Nah ini seperti lepas kendali ya, ini geser sendiri drone-nya. Ternyata di daerah pantai ini diapit dengan PT ya di kanan kirinya, dan ada tower Texas. Ternyata di sebelah kiri itu ada tower Texas ya. Jadi drone itu seperti tersedot, seperti tersedot tower Texas ya. Di sebelah kiri ada PT Bukit Asam dan sebelah kanannya ada bekas PT Hanjung. Lalu saya RTH kan lah, drone tiba-tiba terbang agak ke atas ya, terbang tinggi ke atas, langsung posisinya balik seperti ini nih. Nah ini sudah saya RTH kan. Nah tapi tiba-tiba putus ini, tidak bisa dikendalikan dengan remote. Lalu saya matikan RTH-nya, drone terus berhenti. Nah ini drone berhenti, ini udah saya matikan RTH-nya, lalu saya naikkan supaya bisa dikendalikan. Lalu saya putar ke ini ya, saya putar balik. Tapi kalau untuk diputar-putar bisa, hanya untuk kembali ke arah remote aja yang tidak bisa. Ini lalu saya majukan, alhamdulillah masih bisa diselamatkan ya. Jadi drone ini masih mau maju. Nah setelah maju baru saya geser ke posisi remote-nya. Walaupun pelan-pelan masih mau ya. Ini emang anginnya sangat kencang sekali. Nah ini drone 2 aksis ya, padahal anginnya sangat kencang. Drone-nya ini terbangnya agak miring-miring loh, tapi hasil gambarnya tetap stabil ya. Seperti menggunakan gimbal 3 aksis. Gimbalnya tidak keder, padahal drone-nya sendiri sudah miring-miring nih. Nah ini coba saya turunkan kameranya, ternyata bisa ya. Enak banget ini. Jadi kalau masalah angin menurut saya drone ini tidak masalah jika angin besar di pantai pun. Ini masih bisa, hanya intervensi sinyal GPS-nya ya kayaknya menurut saya, antara remote ke drone yang terganggu banget. Ini dalam ketinggian 15 meter lalu saya landingkan ternyata mau, dan muter seperti ini juga mau, aman-aman aja. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah drone-nya tidak menjadi pergi jauh. Oke lah, begitu tadi teman-teman ceritanya di video ini tadi ya. Sangat mendebarkan sekali, seperti diputusin cinta. Seperti putus cinta mau kehilangan drone. Alhamdulillah drone-nya masih mau pulang ya, masih setia, tidak mengikuti bisikan angin. Oke, terima kasih buat teman-teman. Kalau ada pengalaman lebih keren lagi, silakan di komen di kolom komentar ya, yang menggunakan drone sama seperti ini, S9S Pro Max, bukan Pro Max ya, Pro Max. Silakan di komen, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya kita selalu bertemu lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua sukses. Amin.